Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ikhwan fiddin, alhamdulillah di sore kali ini Al-Fakir Hasan Basri Al-Kaf menyempatkan diri setelah sholat asar berjamaah di Masjid Al-Kautsar ingin memberikan catatan kecil tentang perjalanan Rasulullah SAW untuk dipelajari oleh kita semua. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan manusia hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula ibadah itu dilakukan oleh seseorang yang berilmu ataupun ada hamba Allah beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Hadis Rasulullah menyebutkan, ibadatu ummati bila ilmin mardudun. Ibadah umatku yang tidak bereferensi kepada ilmu pengetahuan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang muslim yang mau beribadah, betul-betul beribadah kepada Allah, harus mempersiapkan dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu tauhid kita dalami, ilmu fikih kita pelajari, usuluddin kita pelajari. Semua ilmu-ilmu yang Allah turunkan ke bumi ini kita harus menuntutnya, mencarinya. Sebab Nabi menyebutkan, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karenanya ibadah seseorang yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW akan berbeda dengan ibadah seorang hamba yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan. Sekarang bahwa seperti burung biu. Karenanya marilah pada kesempatan ini sengaja Al-Fakir Hasan Basri Al-Kaf menyempatkan diri untuk selalu memanfaatkan waktu sedikit apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui bahwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada 4 golongan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan langsung memasuki surga Allah ataupun langsung memasuki pintu jahanam, yakni api neraka. Yang pertama adalah yang dipanggil duluan adalah golongan orang-orang aulia, yakni golongan orang-orang kaya. Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang kaya, kau mengatakan beriman kepadaku, tetapi mengapa engkau tidak beribadah kepadaku? Mereka orang-orang kaya semua berteriak-teriak menjawab, ya Allah, kami sibuk ya Allah dengan harta-harta kami tidak sempat untuk beribadah kepadamu. Kemudian Allah memanggil salah satu hambanya. Kata Allah, coba kamu tanyakan kepada hambaku ini. Hambaku adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka kaya raya, harta berlimpah, apapun yang ada di dunia ini gampang untuk dimiliki oleh beliau. Tapi beliau masih tetap beribadah kepada aku. Yang kedua adalah
golongan orang-orang miskin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai para masakin, kata Allah, limadza taqulun amanna billah. Kenapa kamu mengatakan beriman kepadaku, kata Allah, sementara kamu tidak pernah beribadah kepadaku, lupa kepadaku? Orang-orang miskin tersebut menjawab serentak, ya Allah, bagaimana kami akan beribadah kepadamu ya Allah? Kami sibuk mencari sesuap nasi karena kami orang miskin ya Allah. Allah kemudian memanggil seorang hamba pilihannya, yakni Isa alaihissalam. Hai Isa, coba kamu bilang, kamu katakan kepada mereka, Nabi Isa ini adalah nabi yang termiskin yang aku ciptakan, kata Allah. Tapi beliau masih beribadah kepadaku sekalipun beliau termasuk hamba yang miskin. Yang ketiga adalah orang-orang sakit akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang sakit semuanya, kenapa kamu waktu hidup di dunia gara-gara kalian sakit lupa kepadaku, beribadah kepadaku lupa? Mereka menjawab, ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah, kami tidak berdaya untuk beribadah kepadamu, kami sakit ya Allah, kami sakit ya Allah. Maka Allah panggil Nabi Ayub, hai Ayub, ceritakan kepada mereka. Nabi Ayub adalah nabi yang sering mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau separah apapun penyakit yang beliau dera, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hadirin yang terhormat, jadi apapun ke orang kaya, seorang miskin, dan yang terakhir adalah pejabat, pegawai, baik pegawai swasta, pemerintahan, RT, RW sampai ke presiden, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian ketika menjabat sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai RT, sebagai RW lupa kepadaku, beribadah kepadaku, sementara hambaku seperti Nabi Daud yang sibuk mengurusi rakyat, sibuk pemerintahan, semuanya sibuk, waktunya sibuk untuk pemerintahan, tapi beliau tetap beribadah kepadaku. Sesibuk apapun, ayo ikhwah, saudara-saudaraku, mari kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan meniti ke jalan Shiratal Mustaqim yang akhirnya kita dimasukkan oleh Allah Jannatul Ain, surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.